ibadah Paskah IKAT 2002. Selama 2 tahun kita tidak merayakannya. Jadi sekarang kita harus bersyukur bisa berkumpul kembali walaupun medan untuk mencapai tempat ini sangat jauh, tapi tetap kita harus bersukacita. Baiklah, sebelum acara ibadah dan acara ini kita mulai, saya akan membacakan susunan acara yang akan kita selenggarakan pada hari ini. Semoga kita semua sehat, semua bergembira, dan pokoknya intinya kita memuji Tuhan. Amin. Oke, saya akan membacakan roundanya. Pertama, sudah breakfast. Protes ke panitia. yang belum kopi, yang belum breakfast sudah disiapkan di belakang. Yang belum ngopi silakan ngopi dulu. Dan sudah yang kedua dibuka oleh MC. Selamat datang. Sudah. Dan yang ketiga ibadah kreatif dipimpin oleh Ibu Pendeta Maria dan Bapak Yones yang ganteng dan cantik. Tepuk tangan dong. Sudah menyiapkan acara sebagus mungkin. Dan yang ketiga sangat sakral ini pelantikan pengurus pemuda IKAT. Yang keempat, nah ini yang ditunggu-tunggu, peragaan busana Toraja. Nanti dinilai 10 orang. Hadiahnya macam-macam. Jadi yang nilai siapa ya? Tim penilai belum ada. Yang nilai diri sendiri lah. Yang kelima senam. Yang keenam games dan karaoke. Setiap wilayah menyiapkan anggotanya 2 orang kayaknya begitu. Ketujuh warna sari, kita santap siang dan kopi bersama. Itulah susunan acara pada hari ini yang akan kita selenggarakan, dan kita akan masuk ke ibadah kreatif. Mohon yang masih di luar, kami mohon untuk segera mengambil tempat karena tempat masih banyak kosong di depan. Ya. Cek. Mohon yang di luar. Saya tunggu 2 menit. Dan kita tenang untuk mengikuti acara ibadah kreatif Paskah pada hari ini. Yang masih di luar, Bapak Ibu yang berbahagia dan saudara-saudaraku yang tercinta, kami mohon untuk masuk ke dalam. Kita akan memuji Tuhan pada hari ini dan diawali dengan lagu persembahan dari Tosika Malik. Marilah masuk rumah Tuhan. Kami mohon untuk anggota dari Tosika Malik untuk sebelum ibadah ini dimulai akan kita membawakan sebuah lagu pujian Marilah masuk rumah Tuhan. Yang merasa Tosika Malik lewat depan aja Bu. Tolong soundman, mic-nya tolong 2 di depan, 2 di belakang. Pakai stand mic. Kami mohon untuk anggota KOR Tosika Malik mengambil tempat di depan. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Marilah masuk rumah Tuhan.
Itu tadi pujian, mari masuklah ke rumah Tuhan. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu yang berbahagia, saudaraku yang tercinta, kita akan memasuki ibadah kreatif pada jam ini. Dan kami mohon untuk Pendeta Ibu Maria ya, Pendeta Ibu Maria, kami persilakan untuk memimpin acara ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih. Shalom. Selamat Paskah bagi kita semua keluarga Ika. Selamat sitamu mali paiman sidup pakaborong lantai kombongan salongan ikan daerah Bali. Mari semua Bapak Ibu yang masih ada di luar, supaya kita akan memulai ibadah ini. Karena ibadah tidak akan dimulai kalau Bapak Ibu masih berdiri berjalan di luar. Supaya kita tertib. Tahun no ko toroto sita tanpa tahun nisung toroto si pagilalapa talangan pampatanan talinga duanta ta kende ke pampalidan sulimpa peranginta anta mak bare-barean umpen kalangkai puang pasali rampa yang mau buang Yesu tunggasanganna. Ibadah akan dimulai. Mari kita masuk dalam rangkaian ibadah kreatif. Untuk itu hadirin sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi bersama-sama dari pujian pembukaan Bagi Dia. Bapak Pendeta Robin. Mari kita
Mari kita sama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kami bersyukur kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kasih-Nya tidak akan terpisahkan oleh apapun, telah nyata bagi kami keluarga Ikatan Toraja yang ada di Pulau Bali. Karena itu dengan penuh rasa syukur kami merayakan Paskah bersama pada pagi hari ini. Karena itu ya Bapa, biarlah urapan dari tempat tinggi turun ke atas setiap warga Ikat yang sudah hadir di lokasi ini, turun ke atas setiap pelayan-pelayan Tuhan, dan mengurapi ibadah kami ini, mentabiskan ibadah kami ini dari awal hingga selesainya, boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita masuk di dalam pujian, kami persilahkan persembahan pujian dari Singaraja. Warga Ikat Singaraja silakan. Oke, tepuk tangan untuk Singaraja. Warga Singaraja silakan. Warga Ikat Singaraja silakan. Ya, masih sementara kita tunggu. Pak Pendeta Darius, silakan ke depan. Kita bersama semua para hamba Tuhan. Saya undang anak saya Timothy. Kami mewakili dari Singaraja mempersembahkan satu pujian untuk kita pada pagi hari ini. Saya persilakan anak saya Timothy. Baik.
sabatani. Kotalika kama pabila o sambu kama parisa nakele to buda langan peatana anak wan kuasami pakana mama sena memang lako kaleku nantae memala siele pakana sena puan aku tolido Kita kasih tepuk tangan untuk pujian yang begitu indah dari warga IKAT Singaraja. Kita akan menyanyi Kidung Jemaat 383. Siap-siap persembahan pujian Tosi Kamali. Kidung Jemaat 183. Mari kita angkat bersama-sama Kidung Jemaat nomor 183 Menjulang Nyata. Benderang salib Tuhan, dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan meninggalkan. Kasih yang besar, bagai laut yang karam mereka, yang karam merindu, di ufuk timur pagi mereka, bait yang kedua saling mengutus tanda pengasihan, tanda pengasih, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terberikan.
ikat insan berbadan ini dan ini berseri terkuras darah suci yang mengalir terkuras darah suci yang mengalir disalib pada bukit Kalvari. Pujian berikutnya nanti kami persilakan ya. Sudah siap? Dalung? Oh ya, oke. Warga ikat wilayah Dalung. Ya, silakan. Tepuk tangan. Inilah artis-artis Ikatan Keluarga Toraja yang ada di Dalung. Terima kasih.
Bapak Ibu, saudara keluarga ikat yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan menikmati hidangan rohani. Kita akan mendengarkan dan kiranya di dalam kita mendengar firman Tuhan ini, kita semua boleh diberkati oleh Tuhan. Untuk itu, hadirin sekalian, keluarga ikat yang Tuhan kasihi, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Agus Smith. Untuk itu, hadirin sekalian yang Tuhan kasihi, kita mempersiapkan hati kita. Saya undang sekali lagi untuk bangkit berdiri. Kita nyanyi bersama-sama, bukan dengan barang fana. Bapa di surga, waktu yang indah kami akan bersama-sama duduk diam di bawah kaki sini, mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi tubuh, jiwa, dan roh kami dalam ibadah raya Paskah Ikatan Keluarga Beraja. Kami mau menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan, dan waktu ini kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan dan kuasa. Demi nama Yesus Sang Firman yang hidup berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu? Terima kasih kepada Ketua Panitia Perayaan Paskah tahun 2022. Dan ini adalah Paskah yang ketiga kita ada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Dan oleh anugerah Tuhan kita boleh bersama-sama hari ini di tempat ini. Kiranya kehadiran kita bersama akan terus
menguatkan, mengikat kita di dalam tali kasih persaudaraan satu dengan yang lain, dan di dalamnya kita boleh menikmati berkat dan anugerah Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Allah. Dalam kesempatan ini saya diberi tema yaitu tak terpisahkan dari kasih Allah. Ya, kalau bicara tentang Paskah, kalau dalam perjanjian lama itu berbicara tentang di mana Allah dilewati atau terlewati dari setiap mara bahaya, kecelakaan, maut. Kalau perjanjian baru itu berbicara tentang Kristus telah lewat atau menang dari maut. Sekalipun memang hari ini kita tidak merayakan setelah kematian kebangkitannya, karena kebangkitannya itu adalah hari Minggu, begitu ya. Tetapi kita bersyukur bersama-sama jikalau hari ini dalam Paskah bersama Ikatan Keluarga Toraja, kita akan bersama-sama menikmati berkat Allah, bersama-sama merasakan hadirat Allah dalam kehidupan kita, baik itu secara pribadi, bahkan di tengah-tengah Ikatan Keluarga Toraja yang ada di seluruh Bali. Bapak Ibu, kita hampir 2 tahun, 3 tahun ini tidak bersama-sama seperti ini. Betul ya? Saya mau bertanya, rasanya seperti apa kalau kita bertemu seperti ini? Coba lihat kiri kanannya. Bisa jadi ada yang senang karena sedih, bisa jadi karena sedih karena senang. Ya, karena begitu lama kita tidak berjumpa. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Allah, mungkin kita perlu menjawab pertanyaan ini. Bagaimana supaya kita tak terpisahkan dari kasih Allah itu? Sekali lagi, bagaimana supaya kita tak terpisahkan dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita? Mari kita buka di dalam Roma pasal yang ke-38 ayatnya yang Roma pasal yang ke-8 ayat yang 38 sampai 39. Saya membacakan untuk kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, dalam kesempatan hari ini tema Paskah Ikatan Keluarga Toraja, tak terpisahkan dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Bagaimana supaya saya tidak terpisahkan dari kasih Allah yang ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus itu? Supaya kasih Kristus itu yang kita sudah miliki, yang kita sudah rasakan, yang kita sudah nikmati dalam sepanjang perjalanan pengiringan kita menjadi orang Kristen atau orang percaya kepada Allah itu, supaya kasihnya itu tetap ada dalam hidup kita. Bagaimana supaya kita ada di dalam dan itu tidak terpisahkan dalam hidup kita? Firman ini akan menjawab bagi kita bahwa yang pertama yaitu kita harus memiliki iman yang teguh. Itulah sebabnya di ayatnya yang ke-38 berkata, sebab aku yakin. Paulus sebagai penulis surat ini memberikan sebuah nasihat yang jelas bahwa Paulus meyakinkan tidak ada yang dapat memisahkan umatnya, Allah dan umatnya, dari kasihnya yang dia berikan kepada saudara dan saya. Sebab apa? Sebab apa? Karena Allah ada di dalam kita. Allah tinggal di dalam kita. Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita.
Sekalipun memang Paulus merinci beberapa penderitaan yang harus dilewati, yang harus diderita dan harus dialami oleh setiap orang yang percaya. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-36 dan ayat yang ke-37, Paulus merinci apa yang dialami, dirasakan dan dilewati oleh orang-orang yang percaya dalam sepanjang pengiringannya bersama dengan Yesus yang telah mati dan bangkit. Di sana dikatakan seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita perhatikan ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam keyakinan firman Allah menjanjikan kepada kita, tidak ada kesulitan dan penderitaan apapun yang sanggup merampas kasih Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Sekali lagi, dalam keyakinan firman Allah menjanjikan kepada kita tidak ada kesulitan dan penderitaan apapun yang sanggup merampas kasih Allah kepada kita. Itulah yang membuat kita tetap berdiri kokoh dan teguh kalau kita hari ini kita ada di tempat ini. Sekalipun ada banyak saudara kita yang melewati COVID dan bahkan meninggal, tetapi kalau kita ada hari ini, kita bersama di tempat ini, Allah tidak pernah mengizinkan apapun terjadi dalam kehidupan kita tanpa seizin dan sepengetahuan Allah. Rambut jatuh pun Dia akan mengetahui. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Allah, kasih Allah kepada kita tidak ada apapun di dalam dunia ini, di dalam dunia ciptaan ini yang sanggup merampasnya. Itulah sebabnya kalau kita membaca Yohanes pasal yang ke-15, satu pasal itu, Dia berkata, mereka yang ada di dalam genggaman tanganku tidak ada seorang pun yang merampas daripada. Karena kenapa? Karena mereka adalah milik kepunyaan Allah. Saya mau bertanya untuk kita, apakah kita sudah yakin bahwa saya adalah milik Allah? Jangan sampai kita ragu-ragu dan itu akan menjadi sia-sia bahwa Yesus telah bangkit dari antara mati. Untuk itu kita bisa menjawab tema Paskah ini tak terpisahkan dari kasih Allah. Kita harus memiliki keyakinan yang teguh di dalam iman percaya kita bahwa kasih-Nya selalu ada di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Allah, apapun kesulitan dan beban berat yang kita pikul pada saat ini, kasih Allah tidak. Kasih Allah yang telah dinyatakan kepada kita melalui kematian dan kebangkitannya. Kristus selalu bersama dengan kita. Amin. Dia ada di antara kita. Jadi janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepadanya. Yakinilah. Imanilah dengan teguh bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Amin. Itulah sebabnya Dia berkata, kasihku tidak akan diambil oleh apapun. Cintaku tidak akan pernah dirampas oleh dunia. Cintaku tidak pernah diambil oleh situasi dan kondisi dan bahkan persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah kehidupanmu. Hanya Dia membutuhkan hati kita, iman kita kepadanya yang berkata, Tuhan, sungguh aku mengimani dan meyakini bahwa Engkau tidak pernah membiarkan aku berjalan sendiri. Kasih-Mu akan mengalir dan terus mengalir walaupun ada badai dan gelombang dalam hidup ini. Itulah Paskah, kebangkitan Kristus, yaitu menyatakan kasih Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau hari ini kita ada di tempat ini, kita boleh mengalami kasih yang dicurahkannya kepada kita. Dan kalau kasih itu telah diberikan bagi kita, mari kita bilang kepada saudara kita, tetangga kita, kasih Kristus ada padamu. Kasih Kristus ada padamu.
maka kita akan berkata damai sejahtera Allah akan menyertai saudara. Emang tidak mudah Bapak Ibu ketika kita ada dalam kesulitan dan tantangan apapun. Kita bisa berkata kepada saudara kita kalau hidup kita tidak ada di dalam kasih Kristus. Itu akan menjadi sulit. Tetapi kalau kasih itu hidup, kalau kasih Kristus itu ada di dalam kita, dan keyakinan iman kita bahwa kasih itu tidak pernah meninggalkan kita, itulah yang membuat kita berkata bahwa sungguh benar kasihnya tak terpisahkan oleh apapun dan keadaan apapun yang terjadi dalam kehidupan saya. Bapak Ibu, saya bersyukur kalau saya bilang kalau sekarang kita sudah diberikan kelonggaran begitu ya. Dan semua itu oleh karena Tuhan mendengar doa kita. Dan keyakinan dan doa kita, Tuhan, biarkanlah COVID ini segera. Ada yang mungkin berdoanya berlalu begitu ya. Ada yang berdoanya mungkin sambil nungging-nungging, buang di itu berlaut gitu ya. Tetapi kasih Kristus itu tidak pernah dibuang di tempat yang jauh. Kasih Kristus itu tidak pernah ditinggalkan di rumah. Kasih Kristus itu tidak pernah ditinggalkan di dalam gereja. Kasih Kristus itu tidak pernah ditinggalkan di dalam kamar Bapak Ibu. Kasih Kristus itu ada di hati kita. Maukah kita tetap tinggal di dalam kasih-Nya dan tak terpisah daripadanya? Ketika kita berkata amin, maka yakinlah itu Dia ada bersama dengan kita. Itu hal yang pertama Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Hal yang kedua, bagaimana supaya kita tak terpisahkan dari kasih Allah itu. Jelas, kalau kita membaca ayat sebelumnya dia katakan ada banyak tantangan, penderitaan, persoalan, kesulitan-kesulitan yang dialami oleh orang percaya. Membuat orang percaya tidak lagi bangkit. Membuat orang percaya kasihnya semakin pudar. Membuat orang percaya kasihnya tidak ada lagi kepada Kristus. Bahkan berkata, kasih saya kepada harta, kasih saya kepada rumah yang mewah, kasih saya kepada mobil yang mewah, kasih saya kepada cewek yang cantik, kasih saya kepada cowok yang ganteng. Dengar hai Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tema ini mengingatkan kepada saya dan Bapak Ibu bahwa bukan apa yang kita lihat, bukan apa yang kita bilang ini menjadi milik saya membuat kasih saya semakin dalam kepada Tuhan, tidak. Tetapi ayatnya yang ke-39, kita harus memilih tinggal di dalam Yesus. Sekali lagi saya baca, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu malaikat tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di mana Bapak Ibu? Kasih itu ada di mana? Halo, kasih itu ada di dalam mana? Di dalam Yesus. Saya mau bertanya, sudahkah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kok di sini aja? Sudahkah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kok baru 10 orang loh? Saya khawatirnya Bapak Ibu itu ragu-ragu. Ragu-ragu karena betul tidak tinggal di dalam kasih-Nya. Betul tidak mengenal Dia, betul tidak mengetahui, betul tidak melihat Yesus yang bangkit, betul tidak merasakan Yesus yang bangkit dari orang mati itu. Kalau kita lihat sejarah, dalam sejarah dunia, dalam iman Kristen saja, yang menjelaskan bahwa ada orang mati bangkit. Amin. Hanya dalam iman Kristen saja orang mati Kok nggak ada yang jawab ya?
Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana supaya tak terpisahkan dari kasih Allah itu? Kita harus memilih tinggal di dalam Yesus. Yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau kita benar ada di dalam Dia, maka kasih kita akan terus mengalir, mempengaruhi yang lain yang tidak memiliki kasih Kristus itu. Kalau kasih Kristus itu akan terus menyemangati kita, meneguhkan kita, terus membawa kita untuk melihat perkara-perkara besar dalam hidup ini, maka kasih itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Pertanyaannya Bapak Ibu, benarkah kita ada di dalam kasih Kristus? Benarkah kasih Kristus tinggal dalam hati kita? Kalau itu yang menjadi keyakinan kita, tepatlah Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai 7 berkata demikian. Kamu yang telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Sekali lagi, kamu yang telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi kalau dia ada di luar, walaupun dia orang Kristen dari kecil, dia tidak akan menikmati kasih Kristus. Tapi tidak ada di sini ya. Semua yang ada di ruangan ini, bahkan yang ada di luar, yang nggak jalan-jalan itu, ya, yang nggak jalan-jalan tapi ada yang jalan-jalan, ya, kasih Kristus tetap ada di dalam hidup mereka. Selanjutnya dia katakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Orang-orang yang telah ada di dalam Kristus, mereka yang telah menerima Kristus, mereka yang percaya kepada Kristus, mereka yang meyakini kebangkitannya, hendaklah berakar. Supaya apa Bapak Ibu? Ketika ada kesulitan, tantangan, persoalan terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap kuat. Karena ketika kita menikmati kasih Kristus dan tinggal di dalamnya, apapun yang terjadi, kita akan berkata, haleluya. Dunia memberikan sebuah kesenangan dan ketenangan, tetapi itu tidak abadi. Untuk itu mari kita tetap tinggal di dalam Dia, membangun iman kita di dalam Yesus. Karena kasih-Nya tak terbatas di tengah-tengah kehidupan kita. Ya, saya teringat dengan sebuah syair lagu sekolah minggu. Sekiranya di sini tidak ada sekolah minggu ya. Iya. Jangan buat rumahmu di atas pasir atau di tepi pantai. Walau terlihat indah namun tidaklah kokoh, kau harus bangun kembali. Dirikan rumahmu di atas Yesus, di atas Yesus batu karang yang teguh. Walau badai menerpa, kasih-Mu tetap dalamku. Bisa lagunya Bapak Ibu? Bisa lagunya? Bisa lagunya? Ayo, saya mau ngajak kita nyanyi yuk. Silakan berdiri, mari bersama-sama. Bisa dimainkan musiknya? Jangan buat rumahmu di atas pasir atau sabar katanya ya, kita dengar. Yang bisa gerakannya tidak usah malu-malu. Oke?
Kita berdiri. Ya, jangan buat rumahmu di atas pasir atau di tepi pantai. Walau terlihat indah, namun tidaklah kokoh. Kau harus bangun kembali. Dirikan rumahmu di atas batu, di atas Yesus batu karang yang teguh. Walau badai menerpa, kasihnya tetap dalamku. Iya, silakan duduk Bapak Ibu, terima kasih. Ternyata tidak bisa semua lagunya ya. Iya, anak sekolah minggu katanya susah memang jadi orang tua ya. Jadi kamu yang telah menerima Kristus Yesus Tuhan itu, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Kamu yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hendaklah kamu dibangun di atas Dia. Ketika kita membangun iman kita, keyakinan kita, dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan tinggal di dalamnya, maka kita akan mengalami yang namanya bertumbuh. Bertumbuh dalam apa? Dalam iman. Kita rindu dalam hidup ini bukan hanya berjalan begitu saja seperti di atas lautan kaca tanpa ada bersuara. Tapi kita rindu kita terus mengalaminya. Karena kita tahu kasih-Nya tidak pernah pudar bagi setiap mereka yang percaya kepadanya. Itulah sebabnya Dia berkata, yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, hendaklah kamu bertambah teguh di dalam Dia. Hendaklah imanmu tetap teguh di dalam Dia, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, kasih Allah dalam Tuhan Yesus Kristus adalah kenyataan yang paling berharga dalam kehidupan kita. Dengan memilikinya kita merasa cukup. Dengan memilikinya kita merasa bersyukur. Dengan memiliki kasih Kristus itu kita merasa berbahagia di tengah-tengah dunia yang penuh dengan onak dan duri. Itulah sebabnya dalam merayakan Paskah, yaitu merayakan kasih Allah yang tercurah kepada kita melalui kematiannya dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kasih-Nya memegang kita, kasih-Nya merangkul kita, kasih-Nya meneguhkan kita. Kalau kasih dunia akan pudar, akan hilang. Tetapi kasih Allah tidak akan pernah pudar dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya tema ini perlu kita jawab di tengah-tengah kehidupan kita. Sebagai orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati bangkit, kita berkata, kasih-Nya tak terpisahkan dari kasih Allah. Inilah yang membuat kita merasa cukup. Inilah yang membuat kita merasa puas dalam hidup ini. Walaupun memang tidak semua orang berkata bahwa memiliki Yesus, memiliki kasih-Nya itu merasa puas. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di dalam ruangan ini, ketika engkau memiliki Kristus yang mengasihi saudara, engkau akan merasakan kehadirannya di tengah-tengah kehidupan kita. Untuk itu, mari kita menjawab pertanyaan ini. Bagaimana supaya kita tetap tak terpisahkan dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus itu? Yang pertama yaitu kita harus memiliki keyakinan iman yang kokoh bahwa Allah di dalam pihak kita, bahwa Allah tidak meninggalkan kita. Allah turut bekerja bagi kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana supaya kita tak terpisahkan dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus? Kita harus memilih untuk tinggal di dalam Dia.
Karena ketika kita ada di dalam Dia, kita akan terus menikmati kasih-Nya, terus menikmati kemurahannya, dan di dalamnya kita terus berakar, bertumbuh, bertambah, dan berdampak. Baik untuk kita, keluarga kita, orang lain yang belum mengenal kasih itu, biarlah kasih itu menjadi berkat bagi mereka yang belum menerimanya. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita untuk menikmati setiap berkat-berkat-Nya. Selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dalam kesempatan siang hari ini. Kami boleh bersama-sama membaca, mendengarkan, serta merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini meneguhkan iman percaya kami bahwa tak terpisahkan kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus itu bagi kami anak-anak-Mu. Dan biarlah kami terus memiliki keyakinan dan keteguhan iman di dalamnya. Karena kami percaya Yesus selalu ada bersama dengan kami. Dan biarlah kami terus ada di dalam Engkau dan memilih Engkau satu-satunya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, sekalipun ada banyak tantangan dan persoalan. Tapi kami percaya ketika kami memilih untuk tinggal di dalam Yesus, dan kasih-Mu itu tidak akan pernah beranjak dari hidup kami. Biarlah kami menikmatinya dengan sukacita dan berkat Allah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Demi nama Yesus Sang Firman yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, saya kembalikan. Terima kasih buat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Agus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memberi syukur kita kepada Tuhan. Sambil memberi persembahan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari artis daerah wilayah Denpasar. Sambil memberi persembahan, kami persilahkan artis-artis keluarga Ikatan Toraja yang ada di wilayah Denpasar. Silakan. Ayo berdiri. Dipersilakan warga Ikat Denpasar. Lagunya sudah di-share di grup yang merasa tinggal di Denpasar maju. Sambil persembahan dijalankan. Sambil persembahan dijalankan. Mari, yang merasa Denpasar, orang Denpasar, kumpul. Nanti kalau yang udah maju dari Denpasar udah dapat papiong. Ayo warga Ikat wilayah Denpasar bersiap-siap. Warga Ikat wilayah Nusa Dua. Mari Denpasar. Silakan persembahan dijalankan. Silakan. Kita mendengarkan persembahan pujian dari Testing. Ikat daerah Bali wilayah Denpasar. Denpasar Pedugul. Mari Denpasar. Mari Denpasar. Terus sering. Suaranya bagus di depan mic ya. Ayo. Gimana?
Bagaimana kau main pengerasa dan pasar? Saya mimpi piong dako. Kau di band Pak Tiong. Lagunya ini gampang-gampang susah. Yesus
Oke, kita akan masuk dalam doa syafaat. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita telah memberikan persembahan dan kita telah mendengarkan firman Allah yang hidup. Kini tiba saatnya kita akan berdoa bersyafaat untuk bangsa dan negara kita. Karena firman Allah katakan bahwa kesejahteraan kota ini adalah merupakan kesejahteraan juga buat kita. Bapak Ibu, mari kita tenang. Firman Allah katakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya yakin dan percaya kita semua sudah dibenarkan oleh Tuhan. Itu sebabnya doa yang kita panjatkan kepada Tuhan betul-betul naik di hadapannya, dan jawaban kepastian akan menjadi bagian dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, kita satu dalam doa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sebagai hamba-hambamu, umat-umatmu telah memberikan persembahan sukarela kami. Kiranya Tuhan, apa yang telah kami berikan untuk kelangsungan pelayanan pekerjaan, khususnya IKAT yang ada di Bali, dapat bermanfaat untuk kelangsungan pelayanan Tuhan. Dan apa yang masih ada pada umat-umatmu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Apapun yang dikerjakan tangan umat-umatmu yang tidak menyimpang daripada firman-Mu, Tuhan kiranya buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami berdoa buat pemerintah dan bangsa kami Indonesia yang kami cintai. Kami berdoa buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Kabinet, Gubernur, Bupati, Camat, Lurah, RT, RW, Kliar Dinas, dan Banjar. Kiranya Engkau memberikan hikmat, akal budi, pengetahuan daripadamu, agar mereka mampu menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, bahwa mereka adalah wakil-wakil Allah untuk mengatur semua jalannya pemerintahan. Dan kami terus berdoa Tuhan, buat kami sebagai umat-umatmu diberikan keleluasaan untuk boleh bebas beribadah hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, aparat negara kami, baik TNI, Angkatan Darat, Udara, dan Laut maupun Kesatuan Polri, bahkan semua pihak-pihak yang terkait di dalamnya untuk turut mengamankan bangsa Indonesia, diberikan hikmat dan kekuatan sehingga mampu mengamankan negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara yang adil, makmur, dan takut akan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat Pulau Bali di mana kami ada. Pulihkan segala sesuatu yang ada di Bali. Ekonomi dipulihkan oleh Tuhan. Kebersamaan dipulihkan oleh Tuhan. Dan umat-umatmu saling mengasihi satu dengan yang lain. Di tempat inilah kami mempraktekkan kebenaran firman-Mu, sehingga kami umat-umatmu boleh menjadi surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami terus berdoa buat ikatan keluarga Toraja yang ada di Bali. Di wadah inilah kami mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Karena janji Tuhan, di mana ada kerukunan, di mana ada kerjasama yang baik, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkat-Nya. Olehnya Tuhan, ikat kami dengan tali kasih-Mu. Kami ada di perantauan, kami saling mengasihi, saling memberkati, dan biarlah benar-benar wadah ini kami mampu mempraktikkan kasih di antara satu dengan yang lain, sehingga ikatan keluarga Toraja tetap maju, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami terus berdoa buat pengurus-pengurus yang ada.
mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, bahkan semua anggota-anggota yang terlibat di dalamnya. Biarlah benar-benar kasih Tuhan pun melingkupi kehidupan mereka, sehingga mampu menata ikatan kerukunan keluarga Toraja menjadi ikatan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Ini yang menjadi doa dan ucapan syukur kami di hadapan hadirat-Mu saat yang indah ini. Kami percaya doa-doa kami sudah naik di hadapan Tuhan. Jawaban kepastian daripada Tuhan sudah menjadi bagian dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Sekarang kami persilakan untuk warga IKAT wilayah Nusa Dua untuk mempersembahkan pujiannya. Dipersilakan untuk maju ke depan. Setelah itu kita akan masuk dalam pelantikan pengurus pemuda-pemudi IKAT Toraja yang ada di Bali. Bersiap-siap. Silakan dari warga IKAT wilayah Nusa Dua. Inilah dia, artis-artis dari Nusa Dua. Beri tepuk tangan.
tua-tua kita ini sudah tua Pak. Tapi tetap hot. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasihi, kita akan lanjut dalam pelantikan pengurus pemuda-pemudi Ikatan Keluarga Toraja Daerah Bali. Untuk itu kami undang pengurus pemuda pemudi Ikatan Daerah Bali untuk maju ke depan sebelum SK dibacakan, dan juga para hamba Tuhan silakan untuk berdiri di depan untuk kita mendoakan mereka. Jadi silakan pengurus yang sudah terpilih untuk maju ke depan. Mamanya siapa? Mama Pabli saya. Oke, silakan untuk berdiri di sini. Di sini. Oke, menghadap ke sana. Ya. Oke. Dalam hal ini, para hamba Tuhan yang ada di sini akan mendoakan, dan SK pengurus ikat akan dibacakan oleh Pak Sekretaris Ikatan Keluarga Toraja Daerah Bali. Kepada Pak Sekung kami persilakan. Pak Ketua sama Pak Wakil silakan di depan. Pak Ketua Ikatan Keluarga Toraja sama Pak Wakil. Silakan dampingi mereka. Silakan Pak Sekretaris membacakan SK. Ya. Surat keputusan Ikatan Keluarga Toraja Daerah Bali nomor 07 garing Bid Pemuda garing Ikat garing 2022 tentang pelantikan Badan Pengurus Persekutuan Pemuda Ikatan Keluarga Toraja Daerah Bali, bahwa dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pengurus bersama Seksi Kepemudaan Ikatan Keluarga Toraja Daerah Bali periode 2018-2023 menimbang bahwa Ikatan Daerah Bali sebagai wadah paguyuban etnis Toraja yang berdasarkan kekeluargaan yang terus tetap tumbuh dan berkembang dinamis dalam berbagai kondisi masa kini. Kedua, demi kelancaran kegiatan program yang berhubungan dengan kepemudaan, maka pengurus dan koordinator Seksi Kepemudaan Ikatan Daerah Bali perlu mengaturnya melalui pertanggungjawaban pengurus kepemudaan sebagai generator dalam mengaplikasikan program kerja secara terorganisir. Mengingat Anggaran Dasar Ikatan Daerah Bali Pasal 5 ayat 1 dan 2 tentang tujuan Ikatan Daerah Bali. Kedua, Anggaran Rumah Tangga Ikatan Daerah Bali Pasal 4 ayat 9 tentang pengembangan pariwisata dan kesenian Toraja. 3. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Daerah Bali Pasal 4 ayat 10 poin A, B, C, dan D tentang Seksi Kepemudaan Sumber Daya Manusia. Memperhatikan keputusan rapat terbatas tentang demisioner kepengurusan Pemuda Daerah Bali tertanggal 03 Desember tahun 2021. Kedua, rapat pimpinan pengurus Ikatan Daerah Bali tanggal 24 April 2022. Ketiga, surat keputusan tanggung jawab musyawarah istimewa Persekutuan Pemuda Ikatan Keluarga Daerah Bali tertanggal 30 April 2022 dengan nomor 001 Musyawarah Istimewa garing Penikat garing Ikat garing Angka Rumah 4 garing 2022 menetapkan, memutuskan, menyetujui susunan Badan Pengurus Pemikat Daerah Bali yang telah ditetapkan dengan masa kepengurusan periode tahun 2022 sampai tahun 2023 untuk menduduki ketua, wakil ketua, sekretaris bendahara sebagai berikut. Ketua Gerdi Kavi Lole, berikan aplaus. Wakil Ketua Yode Eliezer Reza Pratama. Sekretaris Dirga Depioro R Paling. Bendahara Yernianus
Agung Pata Buah. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sebagai masa kepengurusan Pemikat Daerah Bali periode 2022-2023 ditetapkan di Denpasar 3 April 2022. Pengurus Ikat Daerah Bali periode 2018-2023. Ketua Bapak Yohanes Modirombe. Sekretaris Bapak Albert Salengko. Dan Koordinator Seksi Kepemudaan Bapak Bartolomez Minggu Sesa. Demikian SK. Oke, sebelum kita berdoa, kami persilakan sebagai ketua untuk membacakan. Baik, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan beberapa hal mengenai Pemikat Bali. Yang pertama, patut kita mengucapkan syukur untuk kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya kita boleh berkumpul di sini dan merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita. Yang saya hormati penasehat Ikat Daerah Bali, yang saya hormati ketua beserta jajaran pengurus Ikat Daerah Bali, yang saya hormati panitia pelaksana Pasca 2022, dan yang saya hormati dan yang saya kasihi seluruh warga Ikat Daerah Bali. Berikut kami mau menyampaikan respon kami terhadap surat keputusan dari Ikat Bali. Berdasarkan surat keputusan musyawarah istimewa Persekutuan Pemuda-Pemudi Ikatan Keluarga Toraja Daerah Bali tertanggal 30 April 2020 dengan nomor 001-Pemikat-Ikat-Romawi 4-2022 yang telah diteruskan dan ditindaklanjuti oleh Koordinator Seksi Kepemudaan serta pengurus Ikat Daerah Bali, maka hari ini kami telah ditetapkan dan mendapatkan pengukuhan sebagai pengurus Pemikat Daerah Bali periode 2022-2023. Maka berdasarkan anggaran dasar Pemikat Bali daerah bab 3 pasal 5 tentang maksud dan tujuan Pemikat Daerah Bali. 2. Sesuai dengan anggaran dasar Pemikat Bali bab 8 pasal 13 tentang struktur keorganisasian dan bab 10 pasal 16 tentang badan kelengkapan organisasi. Yang ketiga, berdasarkan anggaran rumah tangga bab 5 pasal 7 tentang badan kelengkapan organisasi di anggaran rumah tangga pasal 10 tentang struktur organisasi. Maka kami selaku penanggung jawab yang mendapatkan amanat akan segera melengkapi struktur kepengurusan yang belum ada sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Pemikat. Sekian. Oke, terima kasih, dan kami selaku hamba-hamba Tuhan yang ada di sini akan berdoa untuk mereka. Kita semua akan menumpangkan tangan untuk mereka, dan Bapak Pendeta ini akan memimpin kita di dalam doa. Tes. Baik. Silakan menghadap ke sini. Iya, kita akan minta berkat Tuhan untuk setiap pengurus yang sudah terbentuk ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama, dan hamba-hamba Tuhan yang ada di depan arahkan tangan kita untuk memberkati, minta berkat untuk mereka pengurus pada siang hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Di tengah-tengah sukacita kami Tuhan, warga Ikat Bali yang berkumpul di tempat ini, kami menaikkan syukur buat satu momen di mana hari ini Tuhan kami menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu yang Tuhan sudah pilih untuk meneruskan tanggung jawab di dalam salah satu bagian daripada Ikat Daerah Bali, yaitu pemuda-pemudi
Ikatan Keluarga Toraja Bali Tuhan. Kami serahkan pemikat, pengurus yang sudah terbentuk hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memampukan mereka mengemban tugas ini dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh ketulusan di hadapan hadirat-Mu, karena Engkau berjanji Tuhan bahwa pada waktu kami dengan tulus melayani Engkau, maka Engkau yang akan memberkati setiap apapun yang kami kerjakan di hadapan hadirat-Mu. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Anak-anak muda ini Tuhan, biarlah Roh-Mu selalu menyala-nyala dalam hidup mereka. Mereka muda Tuhan, tetapi mereka tidak dipermudahkan oleh apapun juga dalam hidup mereka. Terpujilah nama-Mu, kami hamba-hamba menumpangkan tangan ke atas mereka, urapan Tuhan hadir melawat mereka. Demi nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Selamat untuk pengurus pemikat, silakan melaksanakan tugas dan tanggung jawab bagi pemuda-pemudi Toraja tanpa terkecuali, baik yang bekerja, kuliah, dan yang belum bekerja silakan dirangkul. Cek saja. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan masuk di dalam doa berkat. Setelah itu kita akan menyaksikan Pak Gelu. Kita bangkit berdiri dulu, kita mengangkat satu pujian. Silakan berdiri, kita akan masuk dalam doa penutup. Kita akan Mari Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah ini. Kita angkat satu pujian. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, sekali lagi, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, sekali lagi, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Terpujilah nama Bapa dalam kerajaan surga, dimuliakanlah nama-Mu. Kami naikkan ucapan syukur dan terima kasih. Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan, hamba-hamba Tuhan sudah melayani diberkati Tuhan, dan seluruh kami anggota Ikatan Keluarga Toraja Dasar Bali, Tuhan juga memberkati. Kasih Tuhan Yesus mengalir dalam hidup kami. Kalau kasih Tuhan mengalir dalam hidup kami, maka kami harus melakukan apa yang Tuhan firman. Jadilah kami pelaku firman Allah setiap hari, setiap saat, selama Tuhan berikan kami hidup di bumi ini. Untuk hidup menjadi berkat, menjadi saksi, menjadi terang, menjadi teladan dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan ibadah ini dalam pimpinan Roh Kudus sampai selesai, dan Tuhan Yesus memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Demikian tadi ibadah. Kami persilakan untuk duduk kembali, Bapak Ibu, saudara kami yang terkasih. Demikian tadi ibadah Paskah Ikat 2022.